Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di podcast horor malam seram yang ceritanya nggak seram-seram amat. Hari ini edisi Maljuming ya, malam Jumat Pahing, part 2. Jadi hari ini saya mengupload 2 cerita, jadi jangan dilewatkan ya. Langsung aja ke ceritanya. Ini cerita dari teman saya sendiri. Sebelumnya saya mau intermezzo dulu ya. Daerah asal saya, tempat kelahiran saya itu Kota Malang, dan di salah satu kabupatennya itu desanya ada yang bernama Singosari. Iya, karena di desa itu dulu pernah ada kerajaan Singosari pada zaman dahulu ya. Yang ceritanya itu Kendedes itu ya, Putri Kendedes itu kan. Jadi ada pemandiannya juga di sana, pemandian Kendedes yang pada zaman dahulu dibuat putri-putri zaman dahulu mandi gitu. Dan cerita ini berawal dari teman saya Yoga yang rumahnya di Singosari gitu. Jadi masih ada kaitannya sedikit-sedikit ya. Oke, langsung aja ke ceritanya. Jadi ini ceritanya Yoga pada dulu waktu dia masih kecil ya. Dia sekarang kan udah tua. Enggak tua amat. Sudah tua. Dan ceritanya ini dia sekitar umur 9 tahun ya. Jadi dia tuh agak lupa-lupa ingat gitu loh. Jadi pada waktu itu ada saudaranya dari eyangnya ya, buyutnya itu, anaknya buyut itu ada yang menikahkan anaknya gitu. Jadi masih saudara dari ibu, saudara-saudara gitu kan, saudara jauh gitu. Jadi kalau orang desa itu kalau ada semacam pesta pernikahan itu, saudara-saudara sama tetangga-tetangganya itu pada membantu. Kalau orang Jawa itu biodo ya, namanya biodo, rewang-rewang katanya. Dan kalau saudara sendiri itu biasanya 1 bulan sebelum hari H itu sudah membantu di sana. Jadi 1 bulan sebelum hari H dan 1 bulan sebelum sesudah hari H itu mereka itu masih di sana, masih membantu gitu, masih biodo di sana. Dan cerita ini berawal ketika Yoga ini karena setiap hari itu dia harus ke tempat saudaranya yang ada pesta kawinan itu untuk membantu ya, memasak, membantu membuat kue gitu kan, membuat jajanan gitu. Akhirnya setiap pulang sekolah ini ibunya selalu habis pulang sekolah dia menjemput si Yoga, langsung dibawa ke rumah saudaranya yang mau menikah ini. Jadi langsung rewang-rewang di sana gitu kan. Dan mereka itu pulangnya sebelum maghrib pulang gitu. Dan besok dilanjut lagi seperti itu, dan itu pun terjadi selama 1 bulan lebih gitu. Dan pada saat itu si Yoga ini disuruh oleh Bude ya, saudara, masih keponakan dari mbahnya Yoga ini, masih sepupuan gitu, menyuruh Yoga ini
untuk mengangkat jemuran. Maksudnya itu ada saudaranya lagi yang agak besar ya, sekitar umur 12 tahun atau 13 tahun, perempuan, itu namanya Lina ya, sebut saja namanya Lina. Dia tuh menyuruh Lina gitu loh, menyuruh Lina untuk mengangkat jemuran karena hari itu udah sore, setengah 5-an gitu. Dan Lina pun yang bermain dengan si Yoga ini akhirnya pergi sama Yoga ke rumah buyutnya untuk mengangkat jemuran karena ada jemuran yang harus diangkat. Letaknya itu di belakang rumahnya buyutnya, sedangkan yang punya gawe ini itu di sebelahnya gitu loh. Kalau orang zaman dulu kan kalau punya rumah itu kan di sini rumah orang tuanya, di situ rumah anaknya, sebelahnya lagi rumah anak yang satunya, begitu kan. Akhirnya anak dua ini berangkat ya untuk mengangkat jemuran tadi di pekarangan belakang rumahnya buyut. Jadi nggak ada orang di rumah, buyut pun juga membantu di rumah anaknya tadi. Jadi cucunya yang mau menikah itu. Maaf. Dan akhirnya mereka pun sambil bercanda-canda gitu ya, sambil ngomong gitu kan. Namanya juga masih saudara, dan mereka pun lagi enak-enaknya main gitu loh. Disuruh sama neneknya. Si Lina pun cepet-cepet mengambil jemuran tadi. Dan setelah itu mereka pun menuju ke dalam rumah gitu. Jadi menaruhnya jemuran tadi di ruang tengah. Di ruang tengah itu ada sofa ya, diletakkan di situ. Dan ruang tengah itu, sebelum kita melangkah ke ruang tengah itu, dari pintu belakang itu kita itu melewati dapur ya, dapur lama gitu loh. Yang sebelah kanannya itu dapur yang lama yang masih memakai kayu. Yang sebelah kiri ini agak modern, memakai gas tapi memakai meja biasa kayu kayak gitu. Jadi kalau misalnya gasnya habis bisa pakai kompor yang masih kayu tadi, pakai kayu bakar tadi itu. Pada waktu kedua anak ini masuk ke dalam rumah, kan si Lina ini jalan duluan ya kan, terus dia itu meletakkan pakaiannya di sofa, sedangkan si Yoga ini terakhir. Jadi setelah Lina ini meletakkan bajunya, dia itu langsung lari keluar menuju pintu belakang tadi, sedangkan si Yoga ini masih mau meletakkan bajunya. Dan si Yoga ini celingak-celinguk loh, kok cepet temen ya Lina ini kalau jalan. Dia pun melihat di pintu belakang itu Lina itu sambil tertawa gitu loh, dan menutup pintu belakang tadi. Dan akhirnya larilah si Yoga ini menuju pintu belakang itu sambil berteriak-teriak, "Oh jadi tutup, Mbak Lina, jadi tutup Mbak." Dia pun berusaha untuk membuka pintunya. Dan akhirnya pintu itu pun tidak bisa dibuka karena telah terkunci dari luar. Akhirnya saking takutnya si Yoga ini, dia itu menangis sekeras-kerasnya
sambil memanggil mamanya. Jadi dia tuh menangis, mama mama gitu kan. Dan setelah dia memanggil mamanya itu semakin keraslah dia itu menangis ya, karena dia tuh merasa sendiri sekarang di dapur itu. Dan pada saat dia itu menggedor-gedor pintu ya, sambil seperti membuka pintu ya, ceklek-ceklek itu engselnya itu seperti mau membuka gitu, tapi nggak bisa itu. Jadi dia tuh kayak menekan-nekan engselnya itu kan ya, ceklek gitu kan, pegangannya itu loh. Samar-samar di belakangnya dia itu mendengar suara tertawa yang sangat pelan. Yoga pun berhenti sebentar menangis, seperti ingin menjelaskan apa itu gitu loh, apa sih itu gitu kan. Setelah dia tahu itu suara tertawa, dia pun tambah menjerit sambil menangis. Dia pun menggedor-gedor pintunya, mama mama mama. Tak seberapa lama kemudian si Yoga ini kayak nafasnya itu nggak bisa diatur gitu ya. Akhirnya dia itu pun lemes, dia tuh jongkok ya kan, jongkok sambil wajahnya ini menunduk ke bawah dan tangannya ini menutupi kedua matanya, kedua wajahnya gitu ya, menutupi wajahnya sambil terus menangis, mama mama begitu kan. Dan dia itu merasakan seperti ada suatu gerakan di atas rambutnya ini, seperti ada yang mengelus-ngelus rambutnya sambil tertawa yang sangat pelan. Si Yoga pun diam. Dia tuh pikir nggak bisa berbuat apa-apa, mau noleh juga takut ya kan, mau berteriak pesuara pun sudah habis gitu kan. Perlahan-lahan dia itu mendengar suara tertawa tadi itu berkata, Yoga, ayo main yuk, sambil tertawa menyeringai. Ya seperti tertawanya tante lah ya. Di saat seperti itu langsung menjeritlah si Yoga sekeras-kerasnya. Dia tuh dengan sekuat tenaga yang tersisa itu dia tuh langsung menjerit, mama. Akhirnya setelah dia menjerit itu muncullah si Bude yang tadi menyuruhnya mengangkat jemuran itu sambil berkata, Yoga, Yoga kamu kenapa Yoga? Yoga kamu kenapa Yoga? Dia membuka pintu sambil bertanya sama Yoga. Akhirnya Yoga pun melihat Budenya itu langsung memeluknya gitu, saking takutnya tuh. Yoga kamu kenapa Yoga? Yoga kamu kenapa? Akhirnya Budenya itu membawa si Yoga ini ke tempat ke rumahnya yang di sebelahnya yang rame orang itu, sambil kayak apa itu namanya, diantar ke ibunya gitu loh. Ini loh Yoga nangis gitu loh. Ini loh Yoga nangis tadi di dapur katanya, di pawon. Hah? Ibunya yang mendengar itu ya langsung gimana ya, aduh kaget gitu loh, takutnya terjadi apa-apa sama si Yoga ini. Akhirnya setelah diberi minum sambil
dibaca-bacain sesuatu gitu ya, baca-bacain doa sama neneknya. Akhirnya si Yoga ini lemes gitu lemes sambil dipeluk sama mamanya. Lalu mamanya ini pelan-pelan tanya sama si Yoga, "Yoga, kamu tadi di wawannya Uyut ada apa?" katanya. Akhirnya si Yoga pun cerita, "Itu loh Mbak Lina lo, aku ditinggal," katanya. "Aku dikunci sama Mbak Lina," katanya. Ternyata Lina itu malah marah gitu loh. "Apane? Awakmu iku lho sing mlebu dhisik nang omah. Tak goleki gak ono terusan nandi awakmu." Si Yoga Lina gini, katanya gini, Lina itu dia tuh melihat si Yoga itu masuk ke dalam rumah, terus dia itu mencari ke dalam rumah itu nggak ada si Yoga gitu loh. Akhirnya si Lina ini kembali ke neneknya. Katanya si Yoga nggak ada, kemana, di sini apa nggak ada, katanya. Nggak ada, belum kembali sama kamu. Tapi di rumahnya Uyut tuh nggak ada. Jadi si Lina ini melihat si Yoga ini masuk ke dalam, tapi dilihat di dalam nggak ada. Tapi si Yoga ini melihat si Lina ini masuk ke dalam dan dia mengikuti gitu loh. Jadi yang bener yang mana gitu kan. Dan si Yoga ini marah sama si Lina. Soalnya Mbak itu loh yang ngunci tadi. Wong ambek guyu-guyu. Jadi dia tuh berkata kalau Mbak Linanya ini yang mengunci sambil tertawa-tawa gitu. Sedangkan si Linanya marang. Lah apa sih? Wong aku lho golek awakmu gak ono, ya apa kate ngunci. Wong aku itu lo cari kamu itu nggak ada, gimana aku mau ngunci, katanya gitu. Dan ternyata setelah si Lina ini kembali ke neneknya, dia itu mencari bersama neneknya. Dan setelah dia itu melewati samping rumahnya Buyut, dia itu mendengar tangisan si Yoga tadi. Akhirnya neneknya tadi pergi ke arah suara tadi. Neneknya ini berpikir, aduh, anak ini mungkin ada di pawon, katanya. Ternyata benar, si Yoga ini ada di pawon dan sedang nangis. Kalau orang Jawa itu namanya giri-giri ya, nangis giri-giri itu kayak nangis nggak wajar gitu loh, ketakutan yang sangat takut gitu kan. Dan ternyata ada cerita di balik dapurnya Buyut ya. Katanya dulu itu pernah ada pencuri yang ketahuan gitu loh dan dimasak. Tapi pada saat itu dia itu bisa melarikan diri dalam keadaan yang luka-luka. Dia itu ingin sembunyi di belakang, di samping rumah. Di samping rumah itu ada pohon jambu. Dia tuh naik ke sana, dia tuh ingin sembunyi di sana gitu loh. Tapi pada saat itu dahannya itu patah dan dia tuh terjatuh. Dia tuh sudah luka, malah dia tuh terjatuh gitu kan. Akhirnya tanpa sengaja dia pun langsung masuk ke rumah gitu, masuk ke rumah belakang. Jadi dia tuh lewat di dapur. Dan kebetulan dapur itu Uyut ini lupa untuk menguncinya gitu loh. Akhirnya masuklah si pencuri itu ke dalam. Tapi pada keesokan harinya pencuri ini ditemukan sudah meninggal dunia gitu. Dan mungkin banyak orang yang bisa menerawang itu adalah
jin korinnya penjuri tersebut, dan karena kekuatan energinya yang sangat mengandung gitu loh, soalnya kan dia tuh ya pencuri, terus di masa juga, terus matinya juga nggak wajar gitu kan. Jadi energinya itu energi yang negatif, sehingga menarik energi jahat lainnya yang dari luar itu masuk ke dalam dapurnya buyut tersebut. Buyut pun juga seringkali ditampakin yang semacam itu, seperti benda-benda yang bergerak, benda-benda yang bergeser sendiri, ataupun kalau tiap malam itu selalu terdengar orang yang memasak di dapur, padahal di rumah itu hanya tinggal buyut sendiri dan juga ada 2 orang anaknya yang belum menikah begitu. Ya, demikianlah cerita dari saya. Terima kasih Yoga yang sudah menceritakan pengalaman-pengalamannya. Dan untuk teman-teman sekalian yang sudah subscribe, terima kasih. Yang sudah like dan sudah meninggalkan komen, terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga Allah membalas segala kebaikan teman-teman semua. Amin amin ya robbal alamin. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang sopan ataupun kata-kata yang tidak enak didengar, dan juga kata-kata yang berulang-ulang saya katakan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk teman-teman sekalian, semoga diberi kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan umur yang barokah, rezeki yang lancar di dunia dan akhirat, semuanya yang baik-baik untuk teman-teman semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Bertemu kembali di cerita selanjutnya, podcast Malam Seram yang ceritanya tidak seram-seram amat. Oke, bye bye, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.